Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Berikut saya sampaikan sesuai dengan hadis yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya atau jiwanya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Apakah yang dimaksud dengan dirinya atau diri kita? Berikut akan saya sampaikan apa yang disebut dengan Sariro 6 atau Sariro 6, yaitu ada 6 komponen di dalam diri kita. Sesuai dengan kitab Tuhfatul Mursalah, bahwa diri kita ini sebelum mengenal diri kita atau jiwa kita, itu ada 6 komponen. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan jisim. Nah, apakah jisim itu? Jisim itu adalah keberadaan atau eksistensi akan sesuatu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun, kalau eksistensi tersebut terbatas oleh ruang dan waktu, maka itu dinamakan jirim, seperti itu. Nah, seperti kursi, meja, TV itu juga dapat dikatakan sebagai jirim. Nah, tapi kalau kita berbicara perasaan, terus berbicara nafsu, itu ada, tapi adanya tidak memakan ruang dan waktu, itu dikatakan sebagai jisim. Di dalam diri kita itu ada 6. Yang pertama yang disebut dengan jisim turab. Jisim turab itu jisim kasar, itu jisim kita. Nah, ini bisa dikatakan juga sebagian ada yang mengandung jirim, karena badan kita ini juga sebagai jirim, terbatas oleh ruang dan waktu. Itu terdiri dari yang disebut dengan nur dan anasir. Nur itu ponjondrio, atau anasir itu dari badan wadah kita. Ponjondrio yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan pembau. Nah, itu ponjondrio kita. Itu yang terluar di dalam diri kita. Itu terdiri dari nur dan anasir. Selanjutnya masuk ke dalam diri kita, itu disebut dengan jisim maknawi. Itu juga ada, keberadaannya juga ada, seperti secara maknawiah. Apa itu? Itu disebut dengan nafsu dan budi. Nah, nafsu dan hati ini atau budi ini juga ada keberadaannya di dalam diri kita. Adanya bagaimana? Nah, karena bukan jirim, makanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena bukan jirim, tapi jisim. Nah, jisim maknawi. Masuk lagi ke dalam diri kita lagi, kita akan ketemu dengan yang namanya jisim latif atau jisim yang halus. Itu disebut dengan sukmo dan roh. Nah, sukmo dan roh ini juga ada keberadaannya itu. Nah, terus siapa sebenarnya diri kita ini? Nah, semua itu adalah barang komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita. Kita sesuai dengan awal tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bahwa kita man nafsahu itu barang siapa kenal dengan jiwanya atau dirinya. Jadi kita disebut dengan jiwa. Nah, jiwa ini masuk di dalam yang terdalam, seolah-olah begitu. Itu sebagai gambaran saja. Nah, besok kalau mati bagaimana? Mati ini mulai dari jisim turab, jisim maknawi ini sudah tidak bekerja atau sudah tidak makarti atau sudah mati, tapi yang namanya roh ini adalah tetap hidup. Oleh sebab itu kita atau jisim
latif ini akan sebagai badan kita. Jadi jiwa itu akan berbadan roh seperti itu. Jadi abadi. Nah, jadi yang dimintai pertanggungan jawab adalah besok itu ya jiwa kita ini. Tapi kita akan berbadan roh seperti itu. Makanya kalau kita berbadan roh, makanya kalau disiksa ya merasakan sakit misalnya gitu, tapi tidak bisa mati. Nah, karena roh sendiri adalah sifatnya abadi. Nah, seperti itu. Juga terdapat di dalam Quran juga, itu terdapat dalam surat Al-Fajr, ya surat Al-Fajr itu ayat mulai ayat 28 itu yang mengatakan bahwa ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dari surat itu kita jelas bahwa besok yang dipanggil Allah itu adalah jiwa ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang itulah yang akan masuk surga. Makanya jadi yang masuk surga jiwa kita berbadan roh. Jadi seperti itu. Kembali lagi kepada Sariro 6, itu terdiri dari manasir, nur, budi, nafsu, sukmo, dan roh. Ya, manasir dan nur itu sebagai jisim turaf, nafsu dan budi itu sebagai jisim maknawi, dan roh dan sukmo itu sebagai jisim latif. Roh dan sukma sebagai badan kita, jikalau besok kita akan mati, kita akan berbadan roh. Jadi jiwa kita akan berbadan roh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.